warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama di kelas 10 akuntansi, pelajaran etika profesi, materinya tentang industri jasa keuangan bank, sama Ibu Anissa. Industri. Nah, industri ini ada dua definisi. Yang pertama ada menurut BPS, yaitu Badan Pusat Statistik tahun 2008, dan menurut Undang-Undang RI nomor 5. Nah, industri menurut BPS ini sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi, tujuannya menghasilkan barang atau jasa pada sebuah tempat dan memiliki sistem administrasi. Sedangkan industri menurut Undang-Undang RI nomor 5 yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri. Di sini ada jenis-jenis industri. Nah, jenis-jenis industri ini terbagi 3 ya. Yang pertama adalah industri primer, yang kedua adalah sekunder, dan yang ketiga adalah tersier. Nah, kalau primer ini yang berkaitan dengan produksi dengan bantuan alam, seperti ada pertanian, kehutanan, hortikultura, perikanan. Yang kedua sekunder ini mengolah bahan mentah dan menghasilkan barang setengah jadi untuk diolah kembali seperti pemintalan benang dan komponen elektronik yang akan menjadi sebuah elektronik. Yang terakhir atau yang ketiga, ini yaitu industri tersier, industri yang memberikan layanan jasa kepada konsumen. Wujudnya tidak ada, tapi bisa dirasakan. Contohnya adalah salon, bengkel, notaris, dokter, dan pengacara. Kita masuk ke dalam lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan bank ini menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 90 tentang lembaga keuangan. Yang dimaksud lembaga keuangan yaitu sebuah badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10, ini badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masuk ke dalam jenis-jenis entitas yang termasuk dalam sektor lembaga keuangan negara. Ini terbagi 3, yaitu ada bank sentral, contohnya adalah Bank Indonesia, BPR, dan Bank Umum. Bank sentral ini adalah bank yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia dan kestabilan nilai rupiah ya. Nah, Bank Umum ini adalah bank yang bergerak dalam kegiatan perbankan, bisa berupa konvensional atau syariah, dalam memberikan layanan lalu lintas pembayaran. Contohnya banyak ya, ada Bank BRI, ada BII, ada BNI yang ada di layar kalian bisa lihat. Yang ketiga adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, Bank Perkreditan Rakyat ini namanya sama, yaitu BPR. Hanya berbeda di satu daerah dengan yang lain, misalkan BPR Serang, BPR Bandung, gitu. Nah, BPR sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan lalu lintasnya. Hampir mirip, cuman berbeda gitu ya. Kalau Bank Umum itu kegiatan usahanya konvensional, bisa syariah, bisa non-syariah. Kalau BPR ini berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis entitas dalam bidang kepemilikan lembaga perbankan. Nah, di sini ada bank pemerintah,
atau biasa disebut dengan bank BUMN atau bank usaha milik negara. Terus ada bank swasta nasional, ada bank asing, ada bank campuran. Nah, bank pemerintah ini bisa terlihat di layar. Ini ada contohnya Bank BTN, Bank BRI, BNI, dan Mandiri. Nah, ini masuk ke dalam ATM bersama ya, kalau misalkan ATM-nya gitu. Nah, bank pemerintah ini apa sih anak-anak? Nah, kalau bank pemerintah ini salah satu jenis bank yang sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah ataupun negara. Artinya, insya Allah tidak akan bangkrut dan dijamin oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua adalah bank swasta nasional. Kalau bank swasta nasional ini contohnya ada Citibank, TIMB Niaga, BCA, dan Diamond. Salah, Danamon ya. Nah, kalau swasta ini adalah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Nah, kebalikannya dengan bank pemerintah ya. Nah, yang selanjutnya adalah bank asing. Nah, kalau bank asing ini bank yang merupakan kantor cabang bank-bank induknya di negara asalnya. Misalkan ada Citibank, HSBC. Nah, itu tuh sebenarnya bukan dari negara Indonesia, tapi dia menaruh sahamnya di negara Indonesia, makanya disebut bank asing. Yang terakhir adalah bank campuran. Contohnya adalah Bank Artagraha yang dahulu namanya Bank Indo-Pasifik. Nah, kalau bank campuran ini bank milik campuran yang sahamnya dimiliki campuran, artinya pihak asing dan pihak swasta secara mayoritas dimiliki oleh saham warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank atau biasa disebut dengan LKBB. Nah, LKBB ini ada jenis-jenisnya banyak ya anak-anak ya. Ada koperasi simpan pinjam, perusahaan pegadaian, pasar modal dan reksadana, perusahaan sewa guna, perusahaan anjak piutang, dan perusahaan F. Yang pertama akan Ibu bahas tentang koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini lembaga keuangan bukan bank yang kegiatan usahanya menerima pinjaman dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Nah, contohnya itu ada kantor unit desa, koperasi kredit, koperasi pasar. Yang selanjutnya bisa disebut ada yang namanya anggota aktif dan bukan adanya simpanan sukarela sama simpanan wajib. Nah, itu jadi dananya bersama-sama gitu ya. Yang kedua adalah perusahaan pegadaian. Nah, perusahaan pegadaian ini contohnya itu yang warna hijau biasanya tulisannya pegadaian ya. Nah, sebuah industri ini yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Jadi contohnya gini ya anak-anak, misalkan ibu mau menggadaikan motor. Nah, ibu menggadaikan STNK motor kepada pegadaian. Nah, nanti ibu akan mendapatkan uang sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan. Sampai nanti ada batas waktunya, ibu harus menebus kembali STNK motor tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pasar modal dan reksadana. Pasar modal dan reksadana ini adalah tempat yang di dalamnya berkumpul berbagai uang dari masyarakat untuk bisa diinvestasikan kembali oleh manajer investasi atau yang dikenal dengan MI. Dana yang diinvestasikan tersebut bisa berupa saham, pasar obligasi, pasar uang, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau reksadana ini ada ya, reksadana apa gitu ya. Jadi, kita sebagai masyarakat biasa itu bisa menyimpan uang kita menjadi saham atau obligasi. Nah, nanti diputarkan di dalam
reksadana tersebut gitu, di pasar reksadana ya, pasar uang gitu. Tapi uangnya nanti nggak berbentuk uang, tapi berbentuk bisa saham, per lembar saham, satu lembarnya misalkan harganya 500, tergantung dari sahamnya apa. Nah, yang selanjutnya adalah perusahaan sewa guna. Nah, kalau sewa guna ini dengan kata lain adalah leasing. Nah, leasing itu contohnya ada yang terkenal itu FIF, Busan Auto Finance atau BAF, terus Mandiri Finance gitu. Nah, kalau leasing ini adalah menyewakan barang sewa guna kepada penyewa dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Ketika penyewa tak mampu membayar, maka lessor dapat mengambil kembali barang sewa guna yang disewakan dari penyewa atau lesi. Jadi gini misalkan, ibu mau ngeredit sebuah handphone, tapi ibu nggak ada dana untuk membeli secara tunai. Nah, ibu menggunakan FIF nih sebagai sewa guna, sebagai salah satu perusahaan sewa guna. Nah, jadi yang membayarkan motor ke Honda itu adalah FIF. Jadi nanti ibu membayar cicilannya kepada FIF. Itu yang dimaksud dengan perusahaan sewa guna. Tapi kalau misalkan sampai batas waktu yang ditentukan 1 bulan, 2 bulan, sampai maksimal 3 bulan itu ada perjanjian yang harus ditepati. Entah itu ada penambahan bunga atau pengambilan barang yang sudah ibu ambil. Yang selanjutnya adalah perusahaan anjak piutang. Nah, kalau perusahaan anjak piutang ini, perusahaan yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, penagihan, pengolahan dan pengambil alihan utang piutang sebuah perusahaan dengan sistem pembayaran atau imbalan tertentu dari perusahaan tersebut. Mengelola usaha dari penjualan sebuah kredit kepada suatu perusahaan. Jadi anjak piutang ini perusahaan A misalkan minta tolong ke perusahaan anjak piutang untuk menagihkan ke perusahaan B gitu ya piutangnya yang belum dibayarkan. Itu seperti itu. Jadi nanti ada imbalan tertentu atau komisi. Nah, yang terakhir adalah perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini mungkin agak jarang terdengar, tapi biasa kita kenal dengan Bursa Efek Indonesia ya. Contohnya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya kalau di TV-TV tertentu tuh ada saham sekian gitu. Nah, itu Bursa Efek. Nah, Bursa Efek itu apa? Nah, kalau bursa efek itu perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dan memiliki izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai penjamin emisi efek atau PEE, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi. Nah, contohnya itu tadi ya yang Ibu sebutkan Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Surabaya. Untuk pertemuan hari ini sekian, nanti ada kuis dari yang sudah dipaparkan, ya kalian menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.